Shalom, Assalamualaikum, berkah dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah Cloud Computing. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Sony Kurniawan, NIM 170315. Yang kedua ada saya sendiri, Daiman Hadi Irianto, 170344. Dan ada Muhammad Isro, NIM 170361. Di nomor 1 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah cloud computing. Ide awal dari cloud computing dimulai awal tahun 1960-an oleh John McCarthy, pakar komputasi MIT yang dikenal juga sebagai salah satu pionir intelijensia buatan. Beliau menyampaikan visi bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon. Namun kenyataannya baru di tahun 1995 lah Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide networking computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95-nya. Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lainnya, dijejalkan ke dalam PC dan desktop mereka. PC desktop bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan environment yang berisi berbagai kebutuhan software yang siap diakses oleh pengguna. Ide network computing ini sempat menghangat dan munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystems dan Novell Network yang menawarkan network computing juga pada kliennya sebagai pengganti desktop. Penulis sendiri pada tahun 1998 sempat mencoba network computing yang dikoneksikan ke sebuah Windows NT server, di mana NC client dapat menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia di dalam server tersebut secara remote. Sejak tahun 2000, Amazon sebagai peran penting dalam semua pengembangan cloud computing dengan mendemonstrasikan pusat data seperti jaringan komputer yang menggunakan sesedikitnya 10% dari kapasitas mereka pada saat waktu itu. Setelah menemukan arsitektur awam baru, mengalami peningkatan efisiensi internal, sedikit bergerak cepat, tim 2 bisa, tim kecil untuk memberi makan dengan 2 bisa. Sebab menambahkan fitur baru dengan cepat dan lebih mudah. Kemudian Amazon mulai mengembangkan produk baru seperti penyedia cloud computing untuk pelanggan eksternal dan meluncurkan Amazon Web Services AWS pada tahun 2006. Berikut adalah gambar penjelasan dari sejarah cloud computing. Nomor 2, cara kerja sistem cloud computing. Itu sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Dari penyimpanan data, kita juga dapat melakukan instruksi dari pengguna disimpan secara virtual sehingga pengguna tidak akan terbebani dengan pengguna memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Setelah instruksi diterima di server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Nah, ini adalah contoh cara kerja dari cloud computing. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Dari pengertian cloud computing
dari gambar yang tadi, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan seperti apa cara kerja sistem ini. Dan cara kerja selanjutnya ialah memungkinkan user menjalankan suatu aplikasi dan setiap hal yang dijalankan pada aplikasi tersebut dan akan kembali tersimpan pada komputer server end user dan komputer server yang disimpan oleh switch maupun router untuk mengextend jaringan yang ada, sehingga kita bisa melihat atau menjalankan kembali aplikasi tersebut dan dimanapun dan kapanpun juga. Pertanyaan nomor 3 tentang private cloud. Private cloud merupakan solusi hosting yang dikenal juga sebagai internal atau enterprise cloud, di mana perusahaan membangun data center untuk menyimpan semua data, dan data center ini dilindungi oleh firewall dan hanya bisa diakses melalui internet perusahaan. Namun kelemahan utama yang dilihat oleh kebanyakan orang dari private cloud ini ialah bahwa semua pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan data center merupakan tanggung jawab perusahaan. Seiring dengan waktu, server diganti, yang pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal. Di sisi lain juga, private cloud menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik, dan mereka hanya berbagi sedikit sekali sumber daya dengan organisasi lainnya. Dan yang kedua itu public cloud. Jadi perbedaan utama antara public cloud dan private cloud adalah tidak bertanggung jawab atas pengelolaan solusi hosting public cloud. Data yang disimpan dan penyedia data center ini bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemeliharaan data center. Tipe lingkungan cloud ini sangat menarik bagi perusahaan karena mengurangi waktu pemrosesan dalam pengujian dan peluncuran produk baru. Namun kelemahannya adalah banyak perusahaan merasa keamanan pada public cloud tidak sebaik private cloud. Dan nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya jenis layanan cloud computing dari Google. Yang pertama ada software as a service. Sesuai namanya, layanan cloud computing jenis ini disediakan dalam bentuk software atau perangkat lunak. Misalnya Google Doc atau spreadsheet, ada Adobe Creative Cloud, itu contoh-contohnya. Untuk software as a service ini Anda hanya menggunakan aplikasi tanpa perlu mengerti di mana datanya disimpan. Jadi kita nggak perlu tahu datanya disimpan atau gimana aplikasinya dikelola, kita cukup memakai saja. Yang kedua ada platform as a service. Layanan cloud computing jenis ini hadir dalam bentuk platform yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi. Jika dianalogikan, platform as a service memungkinkan Anda untuk menyewa rumah dan berbagai lingkungannya, mulai dari network, database, engine, sistem operasi, framework, aplikasi, dan sebagainya. Untuk membantu berjalannya aplikasi yang Anda buat, sebagai penyewa Anda tak perlu memikirkan pemeliharaan rumah tersebut, jadi kita cukup menggunakan saja tanpa perlu merawatnya. Untuk yang ketiga itu ada infrastructure as a service. Pada IaaS, penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi cloud computing yang lengkap, mulai dari server, jaringan, dan storage hingga ruang data center. Sederhananya kita sedang menyewa komputer virtual yang kosong, jadi kita kayak menyewa sebuah komputer tapi secara online. Komputer itu bisa digunakan sebagai penyimpanan data, server, atau untuk hal-hal lain mungkin bisa. Nah, untuk infrastructure as a service ini, kalau sudah menyewa, kita bisa mengcustomnya, mulai dari CPU-nya, RAM-nya mau berapa, storage-nya mau berapa, IP-nya mau apa, itu bisa di custom sendiri. Selanjutnya, perbandingan aplikasi cloud computing. Untuk kelompok kami yang kita bahas ada 3 cloud computing, aplikasi cloud computing. Yang pertama itu OneDrive, kedua Dropbox, dan ketiga Google Drive. Untuk OneDrive kapasitas basicnya itu 5 GB, sementara Dropbox 2 GB, dan Google Drive 15 GB. Ini kapasitas basic, ini kapasitas untuk yang gratis, belum yang berbayar.
Tampilannya kalau Google Drive itu simple, Dropbox simple, kalau OneDrive dia lebih kompleks, tampilannya lebih detail. Integrasi dengan MS Office, Microsoft Office. Kalau untuk OneDrive dia bisa berintegrasi dengan Office, cuman ini premium, harus berbayar. Untuk Dropbox belum bisa, kalau Google Drive masih terbatas. Vendor integrated non. Kalau untuk kompatibelnya, untuk sistem operasinya, OneDrive ini bisa semua. Bisa dibilang cloud computing ini bisa untuk dipakai di semua sistem operasi karena dia cara online, jadi selama perangkat yang dipakai bisa membuka browser bisa dipakai. Selanjutnya untuk basic price, nah ini untuk harganya masing-masing cloud computing service ini berbeda-beda. Yang paling murah ada di OneDrive. OneDrive itu aplikasi cloud computing dari Microsoft. Yang paling mahal Dropbox karena dia perusahaan sendiri, sementara Google Drive itu masuk ke Google. Oke. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cublak cublak su